Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu sore 27 Safar 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Al-Amin Samarinda dalam sebuah kajian rutin setiap Sabtu pekan keempat sore, membaca kitab Sifatuz Zaujah As-Salihah, sifat istri yang salihah, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Amr Abdul Mun'im Salim hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimat, saudari-saudari yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembacaan kitab Sifatuz Zaujah As-Salihah, sifat-sifat istri yang salihah. Di halaman 15 penulis Syekh Amr Abdul Mun'im Salim hafizahullahu ta'ala berkata, Sifatuz Zaujati Salihah fil kitabi was sunnah. Sifat istri yang salihah di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma idza kana az-zawaju bihadhihi al-manzilah al-'azimah allati dzakarnaha وكان حكمه على الوجوب لمن قدر عليه وكان نسك الشاب لا يتم إلا به فحري بمن عزم عليه أن يتخير الشريكة الصالحة فيه التي تعينه على أمر دينه ودنياه وآخرته وحري به أن يلتمس ذات الصفات الكريمة والخصال الشريفة
allati dzukirat fi haqqin nisa fil kitabi was sunnah. Penulis rahimahullah atau hafizahullah taala berkata, jika pernikahan mempunyai kedudukan yang begitu tinggi dalam agama Islam dan hukumnya wajib bagi siapa yang sanggup untuk melakukannya, bahkan ibadah seorang pemuda tidak akan sempurna kecuali dengan menikah, maka oleh sebab itulah sudah semestinya siapa yang bertekad ingin menikah untuk mencari pendamping yang salihah di dalam pernikahannya, yang mana pendamping tersebut menolong dia untuk menegakkan agamanya, dunianya dan akhiratnya. Dan hendaknya seorang yang ingin menikah mencari wanita-wanita yang mempunyai sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kajian ini untuk saudari-saudari muslimah adalah sebagai introspeksi diri. Apakah sudah memiliki sifat-sifat tersebut atau tidak? Dan kajian ini juga bisa disimak oleh para lelaki, apakah calon istrinya atau istrinya sekarang sudah memiliki sifat-sifat itu atau tidak. Jadi dari dua sisi ini bermanfaat. Dari sisi perempuannya, dia bisa mengintrospeksi diri, baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Dari sisi laki-lakinya, dia bisa mencari pendamping yang salihah, yang sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah menikah berarti dia bisa mendidikkan ini kepada istrinya agar mempunyai sifat-sifat yang salihah ini. Kemudian penulis mengatakan, fa in qala qail fama sifatu zawjati salihah allati warada dzikruha fil kitabi was sunnati wa ala alsinati salaf minas sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan, bayyinha lana bi adillatiha syar'iyyah wa bi akhbariha an-naqliyah. Jika ada yang bertanya, lalu apakah sifat istri yang salihah yang penyebutannya disebutkan dalam Al-Quran atau sunnah dan melalui lisan para salafus saleh, para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik. Jelaskanlah kepada kami dengan dalil-dalil syariat dan dengan kabar-kabar yang dinukilkan dari Al-Quran atau hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qilalah, maka jawabannya adalah na'am, sawfa nadhkuru min kitab rabbina al-azim wa sunnati nabiyyina al-karim ma yastabinu bihi al-azimu ala al-zawaji sifati az-zawjati as-salihah wal mar'ati an-nafi'ati lahu fi dinihi wa dunyahu wa akhiratihi. Fa naqulu billahi wat taufiq wa minhu as-sadadu wat taysir. Dijawab, iya, kita akan menyebutkan dari Al-Quran, kitab Allah, Tuhan kita yang agung, dan sunnah Nabi kita yang mulia, yang akan menjelaskan dengannya untuk orang-orang yang bertekad menikah, menjelaskan sifat-sifat istri yang salihah, sifat-sifat perempuan yang bermanfaat untuk lelaki. Nah, jadi sebenarnya
ini kajian bisa disimak dan lebih disimak lagi oleh para lelaki sebelum dia menikah. Tetapi sekali lagi saya katakan kajian ini juga bagus bagi perempuan agar dia bisa menilik ke dalam dirinya apakah dia mempunyai sifat-sifat tersebut atau tidak, yang bermanfaat, istri yang bermanfaat untuknya di dalam agamanya, dunianya dan akhiratnya. Maka kita mengucapkan, kita memohon taufik, petunjuk dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ad-diyanatu was-salah. Sifat istri yang salihah yang pertama adalah mempunyai agama dan kesalehan. Mempunyai agama dan kesalehan. Yang dimaksud mempunyai agama di sini adalah dia melaksanakan syariat Islam. Dia termasuk wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penulis mengatakan, awwalu ma yabhathu anhu ar-rajulu al-muslimu al-azimu 'ala az-zawaj من المرأة التي ينوي نكاحها والاقتران بها دينها فمتى كانت على دين قويم وسيرة حسنة وصلاح تام والتزام بكتاب الله وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم فليرجو خيرها ولا يضيع أجر الاقتران بها. Yang paling pertama yang dicari oleh seorang lelaki yang muslim yang bertekad untuk menikah dari seorang perempuan yang dia niatkan untuk menikahinya dan hidup bersama dengannya adalah perihal agamanya. Ini ibu-ibu menjadi pelajaran. Kan sekarang lagi ramai di media sosial seperti yang di media sosial disebutkan cantik adalah bonus, salehah adalah yang didambakan. Cantik adalah bonus, salehah adalah yang didambakan. Nah, ini sama seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Bagi siapa saja lelaki muslim yang bertekad untuk menikah dari seorang perempuan yang dia niatkan untuk menikahinya dan hidup bersama dengannya, maka yang pertama kali dia cari adalah agamanya. Kapan seorang perempuan tersebut di atas agama yang lurus dan kepribadian yang baik, kesolehan yang sempurna, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya, maka berharaplah kebaikan dari perempuan tersebut dan jangan sia-siakan untuk menjadikan perempuan tersebut sebagai pendampingnya, sebagai kawan hidupnya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi saudari-saudari muslimah bahwa yang patut diperhatikan dalam diri saudari-saudari muslimah adalah kesolehan. Cantik adalah bonus, kesolehan adalah yang paling didambakan. Dan yang paling utama dari kesolehan adalah agama yang lurus. Agama yang lurus di sini maksudnya adalah akidahnya lurus, bertauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan, karena itulah inti dari akidah. Kemudian mempunyai kepribadian yang baik, kesolehan yang sempurna, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu, kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sering terlewat di beranda-beranda media sosial. Bagaimanapun tidak boleh kita berbohong.
Bagaimanapun yang bermain media sosial pasti sering terlewat perempuan-perempuan cantik bergoyang, memperlihatkan kemaluannya, memperlihatkan auratnya. Maka ketahui baik-baik, cantik adalah bonus, bos. Kesolehan adalah yang didambakan oleh seorang lelaki. Cantik adalah bonus, wahai sister. Kesolehan adalah yang didambakan oleh para lelaki. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kemudian penulis membawakan dalil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinikahi seorang wanita dinikahi karena 4 perkara. Karena hartanya, karena kedudukannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Fadhfar itu artinya adalah idhfar. Maka ambillah keberuntungan dengan yang memiliki agama. Niscaya tanganmu penuh dengan pasir. Maksudnya engkau akan mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Penulis kemudian mengatakan, fahadha ma'nahu anna al-asbab al-ba'ithata ala nikahil mar'ah imma an takuna dhatu malin wafirin wa mata'in aw tijaratin ra'ijatin aw mumtalakatin kathirah fayahsulu bizzawaji minha husulul mal wal ghina. Maka makna dari hadis ini adalah sebab-sebab yang menumbuhkan untuk menikahi seorang perempuan ada 4. Baik itu karena si perempuan mempunyai harta yang banyak, perhiasan atau perniagaan yang besar atau pembendaharaan yang banyak. Maka dengan menikahi perempuan tersebut akan mendapatkan kekayaan dan juga harta. Au antakuna dhatu hasabin 'alin rafi'in fayahsulu bizzawaji minha 'ulul maqam wa rif'atul makanah. Atau seorang lelaki menikahi perempuan sebab yang kedua adalah karena mempunyai kedudukan yang tinggi. Maka dia akan mendapatkan dengan pernikahan dengan perempuan tersebut kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Ini sebab yang kedua. Aw an takuna dhatu jamalin wa husni khallabin fayahsulu bizzawaji minha al-ladzah was-surur wal mut'ah. Atau seorang lelaki menikahi perempuan karena memiliki wajah yang cantik, kemudian kebagusan rupa, maka dengan pernikahan dengan perempuan tersebut ia akan mendapatkan kelezatan, kesenangan dan juga keindahan. Au an takuna dhatu dinin matin wa salahin 'arid fayahsulu bizzawaji minha as-sakan wal mawaddah was salah wal waqar wat ta'azur ala ta'atillah wal imtithalu li awamirihi wal intihau ala an-nawahihi wa zawajih aw an-nushu fillah wal hathu ala ta'atihi wat takhwifu min ma'siyatih. Yang keempat, menikah karena melihat perempuan tersebut memiliki agama yang kuat, kesolehan yang luas, maka dengan menikahinya
ia akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesalehan, petunjuk, dan juga saling tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan saling nasihat menasehati dalam agama Allah, kemudian saling memberikan nasihat untuk taat kepada Allah dan takut dari maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. فهذه هي التي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج منها لما يكون في الاقتران بها من نفع دنيوي وديني وأخروي. Maka wanita yang keempat inilah yang Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah dengannya, karena di dalamnya jika ia menjadi pendamping terdapat manfaat di dunia, manfaat berkaitan dengan agama, dan manfaat di akhirat. Walaysa hadha ma'nahu al-imtina' 'ani az-zawaj min al-ghaniyah awil hasibah awil jamilah, bal az-zawaj minha jaiz idza kanat dhata din bal mustahab, wa amma idza 'urida lirrajul al-asnaf al-madhkurah في الحديث كل على حدة ولم تكن إحدى الثلاثة الأول من ذوات الدين فالزواج من ذات الدين آنذاك واجب حتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تربت يداك وهو دعاء بالفقر بمعنى الزجر الشديد. Artinya ini bukan berarti maknanya adalah kita dilarang untuk menikahi seorang perempuan yang kaya, seorang perempuan yang mempunyai kedudukan, seorang perempuan yang mempunyai kecantikan. Saya pernah kajian di sebuah kajian di Jabodetabek, saya bahas kitab Umdatul Ahkam tapi dari kitabun nikah. Pada kajian tersebut ada seorang perempuan berumur S2, punya rumah sendiri, punya mobil, berpenghasilan. Maka beliau bercerita, Ustadz, apakah memang saya salah kalau seandainya saya meletakkan beberapa syarat untuk menjadi suami saya? Karena saya sudah seperti ini, perempuan S2, mempunyai rumah, mempunyai mobil, kemudian berpenghasilan. Apakah saya salah? Karena beberapa lelaki yang maju ternyata tidak sesuai dengan yang saya syaratkan. Maka seperti yang kita katakan tadi, tidak terlarang seorang lelaki untuk menikahi wanita yang kaya, mempunyai kedudukan, ataupun yang cantik. Menikah dengan wanita-wanita seperti itu boleh jika sang wanita memiliki agama, bahkan dianjurkan. Ya, adapun jika dihadapkan kepada seorang lelaki sifat-sifat yang disebutkan di dalam hadis dalam satu sifat perempuan. Jadi ada 4 perempuan, yang satu kaya, yang satu cantik, yang satu mempunyai kedudukan, yang satu mempunyai agama. Dan 3 yang pertama, wanita yang kaya, wanita yang punya kedudukan, wanita yang cantik, tidak memiliki agama, maka pada saat itu menikah dengan wanita yang memiliki agama adalah wajib hukumnya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, taribat yadak. Taribat yadak artinya adalah engkau akan bahagia dengan menikah dengan seorang perempuan tersebut. Wa fi sunnatil musyriqah ma yadullu ala anna az-zawaj bi ahli ad-diyanati was-salah mimma yanfa'ul mutazawwiju fid dunya wal akhirati
sawa'an kana dzakaran aw untha. Dan di dalam sunnah Nabi yang mulia, wa fi sunnatil musyarrafah, sunnah Nabi yang mulia, menunjukkan bahwa menikah dengan wanita yang memiliki agama dan kesalehan termasuk dari pernikahan yang seorang lelaki bisa mengambil manfaat dari pernikahannya di dunia, di akhirat, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka perempuan juga begitu nanti. Kita akan sebutkan sifat az-zauj as-salih, sifat suami yang saleh. Ya. Yang paling utama adalah bisa diambil manfaatnya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya sekedar dunia, karena dunia sementara. Kemudian penulis mengatakan, fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma adzannathu Fatimatu bintu Qais bitahallulha min iddatiha wa kana qad khatabaha Muawiyah ibnu Abi Sufyan wa Abil Jahm radhiyallahu anhuma. Qala sallallahu alaihi wasallam, amma Muawiyah farajulun tarib la mala lah, wa amma Abu Jahm farajulun darrab lin nisa, walakin Usama ibnu Zaid. Faqalat biyadiha hakadha ka'annaha munkirah, Usama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'atullah wa ta'atu rasulih khairun laki. Qalat fatazawwajtuhu fagtabtuhu. Artinya karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah binti Qais memberitahukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Fatimah sudah bersih dari iddah, maka akhirnya ada 3 laki-laki yang melamarnya. Muawiyah bin Abi Sufyan, Abul Jahm. Ya, ada 2 laki-laki, Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adapun Muawiyah, dia adalah lelaki yang miskin, tidak memiliki harta. Adapun Abu Jahm adalah lelaki yang suka memukul perempuan. Nah, ini ibu-ibu berarti cari laki-laki yang salah satu dari sifatnya adalah berkecukupan dan tidak suka memukul. Akan tetapi nikahilah Usama atau menikahlah dengan Usama bin Zaid. Maka kemudian Fatimah binti Qais radhiyallahu anha mengatakan dengan tangannya seperti ini, Usama seakan-akan mengingkari tentang Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Karena Usama radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang berkulit hitam. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, sesungguhnya itu lebih baik bagimu. Lalu Fatimah bercerita, lalu aku pun menikah dengannya, faghtabattuhu, maka aku pun menjadi bahagia dengan menikah dengannya. Fa innaha kanat qad ankarat ibtida'an az-zawaj bihi li'annahu saghirun wa maula wa aswad. Fabayyana laha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi az-zawaj bihi lidiyanatihi al-khairul 'azim. Fakana al-amru kama akhbara sallallahu alaihi wasallam bi syahadatiha hiya nafsuha. Awalnya Fatimah binti Qais mengingkari menikah dengan Usamah bin Zaid karena masih anak-anak, masih pemuda, sedangkan beliau sudah janda. Dan kemudian juga beliau adalah mantan budak, kemudian berkulit hitam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa di dalam pernikahan mengapa menikahi Usama? Karena agamanya yang sangat baik dan sangat agung.
Maka akhirnya sebagaimana yang terjadi, yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Usamah bin Zaid adalah suami idaman. Bahkan Fatimah binti Qais radhiyallahu anha pun menyaksikan akan hal tersebut. Thumma la budda huna min at-tanbih ala mas'alatin hammatin jiddan, wa hiya annahu kama yajibu 'ala ar-rajul an yaltamisa 'inda zawajihi sahibat ad-diyanati was-salah, fakadzalika yajibu 'ala al-mar'ah wa waliha an tarda bi ahli at-tuqa was-sadad wad-diyanati min ar-rijal kama dalla al-hadits alladhi taqaddam. Dan di sini juga ada peringatan keras terhadap permasalahan yang sangat penting, yaitu sebagaimana lelaki wajib baginya untuk mencari pendamping hidup, teman, kawan hidup yang memiliki agama dan kesalehan, maka demikian pula seorang perempuan dan wali perempuan. Nih ibu-ibu, wali perempuan. Ibu-ibu punya anak perempuan, ya, ibu-ibu sudah ngaji, maka cari suami untuk anak perempuannya yang sudah ngaji. Ya, cari menantunya besannya yang sudah ngaji. Ya, cari yang sudah ngaji. Maka demikian pula seorang perempuan dan wali perempuan wajib untuk ridha dengan orang-orang yang bertakwa, yang beragama dari para lelaki, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah terlewatkan. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil mufadalati bainal faqir ad-dha'if as-salih wa bainal ghani al-qawi as-salih, hadha khairun min mil'il ardi mithli hadha. Dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, membandingkan antara seorang lelaki yang miskin, lemah, dianggap remeh maksudnya, tapi dia saleh, dibandingkan dengan kaya, kuat, dianggap mulia, tetapi dia tidak saleh. Maka kata Rasulullah SAW, sungguh lelaki yang saleh ini lebih baik daripada lelaki yang seperti ini meskipun jumlahnya seisi bumi. Subhanallah. Sama seperti yang saya katakan tadi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, baik yang perawan ataupun yang janda, perhatikan, ganteng itu bonus. Kesalihan adalah idaman wanita yang salehah. Kesalehan lelaki adalah idaman. Ganteng itu bonus. Kesalehan lelaki adalah idaman. Waqad qala ta'ala fil hathi ala inkahi salihin wa in kanu fuqara. Dan Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, memerintahkan untuk para wali menikahkan anak perempuannya dengan orang-orang yang saleh meskipun miskin. Saya sedih kadang-kadang, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ada beberapa panitia kajian yang saya kenal, ibu-ibu, dan kadang-kadang panitia kajian tersebut sudah lama, tapi giliran anaknya menikah dengan cara yang tidak syar'i, banyak maksiat, calon suaminya pun juga orang awam, hanya karena sekedar punya profesi ini, punya profesi itu, dan seterusnya. Mana kemudian orientasi akhiratnya? Kenapa begitu takut dengan dia memiliki suami yang saleh meskipun tidak terlalu mewah kehidupannya? Mana orientasi akhirat? Ini hati-hati ibu-ibu yang seperti ini. Allah telah berfirman, memerintahkan untuk menikahkan anak perempuan dengan lelaki yang saleh meskipun miskin. Dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum. Dan nikahilah al-ayama minkum,
dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang saleh dari budak-budak kalian dan perempuan-perempuan kalian. Iyakunu fuqara, jika mereka miskin, yughnihimullahu min fadlih, niscaya Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ya, ini dalil begitu jelas. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas dan Maha mengetahui. La kama yaqa'ul yawm min kathirin min awliya al-umuri min ikhtiyaril ghani al-qawi al-fasid wa taqdimuhu 'ala al-faqir as-salih, bal ba'dhum yatajasaru fayuzawwiju ibnatahu aw ukhtahu min tarik as-salah wa huwa 'inda al-ulama'i fi hukm al-kafir likathrati malihi aw li'uluwi maqamihi, wa mithluhu man yatazawwaju biman tatruku as-salah aw man insalakhat min diniha fala asbahat ta'bahu li amrillah wala li amri rasulih wa kullu dhalika li ajli maliha wa hasabiha aw jamaliha fa in haula min qaulillah subhanahu wa ta'ala wala tunkihul musyrikat hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabat wala tunkihul musyrikina hatta yu'min wala 'abdun mu'min khairun min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannah wal maghfirati bi idzni wa yubayyinu ayatihi lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Tidak seperti yang terjadi pada zaman sekarang ini, yang mana banyak dari para wali-wali perempuan mencarikan pilihan suami untuk anak-anak perempuannya kaya, kuat, tetapi rusak agamanya, lebih mendahulukan dibandingkan yang miskin dan saleh. Bahkan sebagian para wali lantang berani menikahkan anak perempuannya atau saudari perempuannya dari seorang lelaki yang meninggalkan sholat. Padahal menurut para ulama, lelaki yang meninggalkan sholat dihukumi kafir. Hal ini hanya dikarenakan banyaknya harta si laki-laki tersebut, kedudukan yang tinggi si laki-laki tersebut, dan yang sama dengan yang ini adalah seorang yang menikah dengan seorang perempuan, seorang laki yang menikahi seorang perempuan yang meninggalkan sholat atau yang murtad dari agama Islam. Ya, maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ia senantiasa menolak untuk taat kepada perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semua dilakukan untuk apa? Untuk harta, agar dapat harta dari perempuan tersebut, agar dapat kecantikan dari perempuan tersebut, agar dapat kedudukan dari perempuan tersebut. Orang-orang yang seperti ini, coba bandingkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikah sampai mereka beriman. Sungguh budak wanita yang beriman lebih baik daripada wanita yang musyrik, meskipun mempesona kalian. Dan janganlah kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian dengan laki-laki yang musyrik sampai mereka beriman. Sungguh budak laki-laki yang beriman lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik, meskipun mempesona kalian. Mereka mengajak ke dalam neraka dan Allah mengajak ke dalam surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Rasulullah SAW menjelaskan ayat-ayatnya untuk manusia agar mereka mengingat akan hal tersebut. Waqad su'ila al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah telah ditanya, rajulun wari'un faqirun yakhtubu ila rajulin ibnatahu wa rajulun dhu malin laysa biwari' ayyuhuma ahabbu ilayka an yuzawwijaha.
Ada seorang lelaki ahli wara', itu agamanya kuat, tapi dia miskin, melamar anak perempuan seorang anak perempuan. Dan ada seorang lelaki yang mempunyai harta tapi tidak wara', tidak punya agama. Manakah yang lebih engkau sukai untuk menikahkan anak perempuanmu? Kemudian Imam Ahmad rahimahullah menjawab, yuzawwiju al-faqir al-wari'a khairun laha wa ahabbu ilayya la ya'dilu bis-salahi syai'. Seorang wali hendaknya menikahkan dengan lelaki yang miskin tetapi saleh. Ini lebih baik bagi si perempuan tersebut dan lebih aku sukai, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sesungguhnya kesolehan tidak ada yang menandinginya. Sesungguhnya kesolehan tidak ada yang menandinginya. Qultu wa hadza zahirun jiddan. Penulis kitab Syekh Amr Abdul Mun'im Salim mengatakan, ini adalah pendapat yang benar sekali. Alaihi adillatun katsiratun minas sunnah. Pendapat ini ditunjuki dari dalil-dalil yang banyak dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqad zawwaja Aba Hudzaifah ibna Utbah maulahu Saliman min binti akhihi Hindun bintil Walid ibni Utbah. Sungguh Abu Hudzaifah ibn Utbah maulahu telah menikahkan Salim yang mantan budaknya dengan anak perempuan saudarinya, artinya keponakannya, Hindun bintul Walid bin Utbah. Subhanallah. Ya. Wa kana Salimun maula limra'atin minal ansar. Dan Salim bekas budak dari seorang perempuan dari kaum Ansar. Maka ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Begitulah para ulama. Mereka lebih mendahulukan yang memiliki agama dibandingkan yang memiliki harta, rupa dan tahta. Waqad bawwaba al-Imam al-Bukhari rahimahullah li hadhihi al-haditsah fi sahih babun al-akfa'u fid din. Imam Bukhari rahimahullah membuat bab di dalam kitab sahihnya. Beliau mengatakan berdasarkan cerita tadi, kisah tadi yang mana Abu Hudzaifah menikahkan Salim yang merupakan mantan budak dengan keponakan perempuannya Hindun bintil Walid bin Utbah. Kata Imam Bukhari, al-akfa'u fid din, yang menjadi ukuran dalam kufu adalah agama. Yang menjadi ukuran dalam kufu adalah agama. Ingat ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang perawan, yang janda, yang belum punya pasangan, al-akfa'u fid din, yang paling jadikan standar dalam kufu adalah agama. Ingat ibu-ibu yang mempunyai anak perempuan, al-akfa'u fid din, yang jadikan standar dalam kufu adalah agama. Bukan karena dia bekerja di tambang ini, bukan karena dia mempunyai profesi ini, dan seterusnya. Agama. Ya, saya jujur sedih, dan mudah-mudahan saya punya anak perempuan juga ya, yang mulai dari sekarang kita pikirkan. Mudah-mudahan saya juga bisa melaksanakan al-akfa'u fid din, yang menjadi standar kufu adalah agama, bukan hanya sekedar rupa, tahta dan harta. Fad-diyanatu hiya asasul ikhtiyar wa asluhu wa biha yasluhu az-zawaj aw yafsud. Maka agama adalah pondasi pemilihan dan pokok dari pemilihan. Wa biha, dan dengan agama tersebut akan baik pernikahan.
dan apabila agamanya rusak akan buruk pernikahan. Nah, itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, atau mau masuk pertanyaan? Sudah 45 menit. Mau 1 jam tambah 15 menit lagi atau pertanyaan? Belum ada pertanyaan? Taib, kalau gitu lanjut. At-ta'atu lizzauj, ketaatan kepada suami. Ini sifat istri yang salihah, sangat taat kepada suaminya di dalam kebaikan tentunya. Qala ta'ala wa huwa ahsanul qailin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ia adalah ucapan Allah adalah yang sebaik-baik yang berkata. Fas-salihatu qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang qanitat, yang taat kepada suaminya, yang menjaga hal-hal yang gaib sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Fabayyana subhanahu, surah An-Nisa ayat 34. Fabayyana subhanahu wa ta'ala ba'dha sifatil mar'ati as-salihah wallati tandariju tahtaha baqi as-sifat fa awwalu ma wasafaha bihi annaha qanitah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian sifat istri yang salihah yang di bawahnya menunjukkan sifat-sifat tersebut. Sifat paling pertama yang Allah sifati adalah dia adalah qanitah. Qanitah, bagus, anak perempuan dinamakan qanitah. Artinya taat kepada suami. Wal qunutu ma'nahu at-ta'ah lillahi ta'ala wa lizauj. Id ta'atu zauj min ta'atillah. Dan yang namanya qanitat diambil dari kata-kata kunut. Kunut artinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada suami. Karena ketaatan kepada suami dari atau termasuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketaatan kepada suami termasuk dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, Imam Al-Muhadditsin Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah berkata, qanitatun yakni muti'atun lillah wa li azwajihinna. Yang dimaksud dengan qanita, wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suami-suaminya. Wa ta'atu az-zawji min ajallil qurubati ila Allah Ta'ala wa a'zamiha ajran. Wa ma'siyatu az-zawj min akbari adh-dhunub 'indahu ta'ala wa ashaddiha 'adzaban. Ketaatan kepada suami termasuk ibadah yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling besar pahalanya bagi seorang perempuan. Dan durhaka, bermaksiat kepada suami termasuk dari dosa paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan paling besar siksanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi istri yang bermaksiat. Waqad 'azzama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam haqq az-zawj 'ala zawjatihi wa bayyana ahammiyata ta'atihi wa wujubiha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Law saluha li basharin an yasjuda li bashar la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha walladhi nafsi bi yadihi law kana man qadamuhu ila mafraqi ra'sihi qarhatun tambajisu bil qayhi was-sadidi thumma istaqbalathu falahasathu ma addat haqqahu." Sungguh Nabi Muhammad SAW telah mengagungkan hak suami di atas istri, menjelaskan pentingnya ketaatan istri kepada suami dan wajibnya taat istri kepada suami. Nabi Muhammad SAW bersabda, jikalau boleh seorang manusia untuk sujud kepada manusia, maka niscaya aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya, karena saking besarnya hak suami atas istri. Lihat, subhanallah,
Sujud adalah ibadah yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya boleh sujud kepada manusia, maka niscaya seorang istri sujud kepada suaminya. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Kalau seandainya ada dari ujung kakinya sampai atas kepalanya luka-luka yang keluar darinya nanah-nanah dan darah-darah, kemudian istrinya menghampirinya dan menjilatnya, maka belum sempurna menunaikan hak suami. Subhanallah, belum sempurna menunaikan hak suami. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Jadi ada kisah seorang perempuan dibawa oleh bapaknya menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu sang bapak mengadukan anak perempuannya ini kepada Rasulullah SAW, bahwasanya anak perempuannya ini tidak mau menikah. Maka anak perempuan ini berkata, aku tidak akan menikah wahai Rasulullah sampai engkau memberitahukan hak suami atasku. Maka diberitahukanlah oleh Rasulullah SAW seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalau seandainya ada seorang suami yang memiliki luka dari ujung telapak kaki sampai kepala, lalu dia jilat, maka dia tidak akan menunaikan hak suami, saking besarnya hak suami terhadap istri. Kata si perempuan tersebut, kalau begitu saya enggak jadi nikah, karena saking beratnya menunaikan hak suami. Ya, ini para ikhwah. Wa an Husain bin Mihsan an ammatin lahu atat din Nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin laha fa faraghat min hajatiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adatu zawjin anti? Qalat na'am. Qala fa kaifa anti lahu? Qalat ma aluhu illa ma ajaztu anhu. Qala unzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Husain bin Mihsan, dari bibinya, bahwa bibinya mendatangi Nabi Muhammad SAW karena sebuah keperluan. Lalu setelah selesai menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keperluannya, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sang bibi, apakah engkau wahai perempuan mempunyai suami? Kemudian sang bibi menjawab, iya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan konsep pertama menjadi istri yang saleh. Beliau mengatakan, ini perhatikan ibu-ibu, fa kaifa anti lahu? Bagaimana sikapmu terhadapnya? Bagaimana pelayananmu terhadapnya, pengurusanmu terhadapnya? Ini poin pertama, ibu. Ya, poin pertama, bagaimana sikapmu terhadapnya. Makanya sering kayak mungkin ceritakan di sini juga, saya punya pesantren perempuan. Salah satu yang paling ditekankan bukan hafalan Al-Quran, bukan hafalan Al-Quran harus 30 juz, bukan baca kitab harus lancar, berbicara harus lancar, tidak. Salah satunya adalah aina anti, kaifa antila, bagaimana pengurusanmu terhadap suamimu, bagaimana mendidik seorang anak perempuan yang mahir melayani suami, telaten melayani suami dari ujung kaki sampai ujung kepala. Sebuah rahasia laki-laki adalah dia sangat tidak suka istrinya apabila istrinya berkata, saya tidak tahu yang mana sepatu abah, nggak tahu. Itu nggak suka itu laki-laki, karena dia ingin istrinya tahu dan mengurus dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, fa kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu terhadap suamimu, bagaimana mahir telatenmu pengurusanmu terhadap suamimu. Apa jawab sang bibi?
tidak ada pernah aku meremehkan untuk mengurus suamiku kecuali yang aku tidak sanggup lagi untuk mengurusnya. Maka kemudian Rasulullah SAW menyebutkan poin yang kedua. Perhatikanlah bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Nah, ini yang patut dijaga, dua poin ini. Bagaimana telatenmu mengurus suamimu dan bagaimana perasaan suamimu terhadapmu. Dan dia saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Saya berharap nanti ibu-ibu jangan bertanya, Ustadz, saya pengennya sih seperti itu, tapi suaminya enggak mendukung. Suaminya nafahin enggak, KDRT, malas ibadah. Ya, bukan itu yang kita pelajari. Tujuan kita mempelajari ini sekarang bukan ingin balas dendam, tapi introspeksi diri. Sudahkah saya memiliki sifat-sifat itu? Kalau ternyata sudah, tapi ternyata memiliki suami yang tidak sepadan, tidak sekufu dalam agama, maka itu berarti permasalahan lain. Ya. Tapi sekarang yang tujuan kita adalah bagaimana menjadi istri yang saleh. Baik. Kemudian wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an khairin nisa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasai pernah ditanya tentang istri yang terbaik. Lalu beliau bersabda, allati tuti'u idza amar wa tasurru idza nadhar wa tahfazuhu fi nafsiha wa malihi. Istri yang mentaati jika suami memerintah. Istri yang menggembirakan jika suami melihat. Istri yang menjaga dirinya dan harta suami. Ini hadis memberikan pelajaran kepada kita. Salah satu sifat istri yang terbaik adalah yang taat kepada suami, sebagaimana bab kita. Fal mar'atu yajibu 'alaiha kama taqaddam at-ta'atu li zawjiha fima yahillu wa yajuz. Wa amma in amaraha bi muharramin ka an ya'tiha fi waqtil haid aw fil mahallil makruh أو بالغش أو السرقة أو الزنا والعياذ بالله أو بكشف الحجاب أمام الأجانب أو بالخلوة مع الأجانب ونحوه فلا يجوز لها أن تطيعه في ذات الأمر الذي أمرها به مما يحرم فعله لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. Maka seorang istri wajib atasnya untuk taat kepada suaminya, tapi dalam perkara-perkara yang halal dan boleh. Adapun jika sang suami memerintahkan istrinya untuk mengerjakan yang haram, seperti sang suami ingin menggauli istrinya di kemaluannya dalam keadaan haid, atau menggauli istrinya di tempat yang diharamkan seperti dubur, atau memerintahkan istrinya untuk menipu, mencuri, berzina, kita mohon perlindungan kepada Allah. Atau memerintahkan istrinya untuk membuka hijabnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, atau memerintahkan istri untuk berkhalwat, berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak diperbolehkan sang istri untuk taat di dalam hal tersebut, yang mana diharamkan sang istri untuk melakukannya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, tidak ada ketaatan apapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perihal yang ma'ruf. Thumma lita'lama aidan annahu mahma asabaha min zawjiha min adha faltasbir alayhi wal tansahhu fi dinillah wa la takhla' yadan min ta'ah wa la ta'sihi abadan illa fil ma'siyah fa in ra'at annaha sawfa taftatinu fi diniha bimu'asharatiha lahu fayajuzu laha anadhat an tatluba at-talaq 'ala at-tafsir alladhi
saufa nuriduhu qariban. Kemudian harus diketahui juga oleh perempuan, bagaimanapun dia mendapati suaminya dari keburukan-keburukan, suaminya kasar, suaminya begini, maka hendaklah sang istri sabar menasihati suami karena Allah tidak melepaskan ketaatan kepada suami, ya, dan tidak bermaksiat sama sekali kepada perintah suami kecuali dalam perihal maksiat. Artinya istri tidak boleh tidak taat kepada suami kecuali dalam perintah maksiat. Dan apabila dia, sang istri ini, melihat akan membahayakan agamanya apabila dia melanjutkan pernikahan dengan si laki-laki tersebut, maka boleh bagi si istri pada saat itu untuk meminta talak sesuai dengan rincian yang akan kita sebutkan di bab-bab selanjutnya. Thumma lita'lamil mar'ah anna min lawazimi hadhihi at-ta'ah alla tamna'hu nafsaha mata talabaha illa li'udhrin syar'iyyin aw limaradin wa nahwihi بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. Kemudian wajib diketahui oleh seorang perempuan bahwa termasuk hal yang mengakibatkan ketaatan adalah seorang perempuan tidak menolak saat sang suami memintanya untuk dilayani di atas ranjang berjima, kecuali karena uzur syar'i atau karena sakit atau yang semisalnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang lelaki mengajak istrinya ke ranjangnya lalu sang istri enggan, lalu sang suami murka kepadanya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Di sini ada berbagai macam permasalahan. Yang pertama, apakah sang istri juga akan mendapatkan laknat, ancaman siksa kalau sang suami tidak murka, tidak marah? Maka jawabannya tidak. Karena yang menjadi ukuran adalah marah atau tidaknya suami. Tapi hati-hati, seorang suami mungkin tidak memperlihatkan bahwasanya dia marah, akan tetapi dia di dalam hatinya mendendam. Maka ini hati-hati, bukan syarat dan tetap tidak diancam dengan laknat dari Allah apabila suami tidak marah, tetapi hati-hati. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah itu hanya khusus untuk tidur malam? Kalau tidur siang sang istri menolak, apakah boleh? Karena di dalam hadis disebutkan fabata ghadban, lalu sang suami malam itu dalam keadaan marah. Malam itu, apakah kalau pagi, siang, sore dia menolak ajakan suami juga masuk ke dalam hadis ini? Maka jawabannya iya. Kenapa? Karena malam hanya disebutkan sebagai bentuk kebanyakan seorang bergaul dengan istrinya. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Apa arti laknat? Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal wa'idu syadidu fi haqqi man tamtani'u an ada'i haqqi zawjiha 'alayha yadullu ala anna hadzal fi'la min al-kaba'ir wal athamil 'azimah fal la'nu bi ma'na ad-du'a bit-tard min rahmatillah. Inilah ancaman yang keras tentang orang yang menolak untuk menunaikan hak suaminya. Dan ini menunjukkan bahwa perbuatan seperti ini, ibu-ibu, adalah dosa besar dan siksanya besar, yaitu didoakan agar dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lirrajuli 'alaiha an yastamti'a minha mata syaa' ma lam yadurra biha aw yashghaluha 'an wajib fayajibu alaihi an tumakkinahu kadzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa berkata,
Seorang suami memiliki hak atas istrinya untuk dilayani, merasakan kelezatan dengan istrinya kapan saja. Mau serangan subuh, mau serangan sebelum sahur, mau serangan midnight, mau serangan pagi, serangan siang, serangan sore, kapan saja, selama tidak membahayakan istri atau selama tidak menyibukkan dari hal yang wajib. Seperti sang istri mengqadha puasa wajib, maka pada saat itu sang suami tidak berhak untuk membatalkan karena dia mengqadha amalan wajib. Maka selain itu wajib bagi istri untuk melayani suami. Nah, itu dulu 2 poin itu, semoga yang disampaikan bermanfaat. 2 sifat istri yang salihah, yaitu yang pertama adalah agama, kesalehan agama. Yang kedua adalah yaitu taat kepada suami. Wallahu a'lam. Orang tua saya mengatakan bahwa saya terlalu pemilih dalam mencari suami, padahal saya hanya ingin mencari seorang yang bagus dalam agamanya. Bahkan orang tua saya mengatakan bahwa mencari seorang suami kalau dia sudah sholat itu sudah cukup. Bagaimana saya menyikapi sikap orang tua saya? Jawabannya adalah, kalau seandainya lelaki tersebut sholat dan selalu sholat, apakah sudah cukup? Jawabannya, dilihat lagi bagaimana akidahnya. Karena yang paling utama adalah akidahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika telah datang kepada kalian orang yang kalian relai agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan anak perempuan kalian. Agama di sini yang paling utama adalah akidahnya, yaitu keyakinan hatinya, apakah lurus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW atau tidak. Termasuk dari agama adalah sholatnya, karena orang yang sholat tanda dia beragama Islam, yang tidak sholat tidak beragama Islam. Jadi disadarkan kepada orang tua dengan bahasa yang santun, yang baik, komunikasi yang lancar, ya, bahwa di samping sholat juga perhatikan akidahnya. Yang lebih lagi manhajnya, tata cara beragamanya, apakah sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus saleh atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, silahkan jika ingin bertanya, Ibu. Bagaimana kalau sering menolak digauli suami karena susah sholat subuhnya, sering kesiangan? Bagaimana, Ustaz? Jawabannya adalah jangan ditolak, akan tetapi bangun subuhlah tepat pada waktunya. Makanya bergaulnya jangan terlalu malam, ya, jam 1, jam 2. Bergaulnya di awal malam, habis itu tidur sama-sama. Ya, jangan ditolak, tetapi berusahalah dikondisikan agar tetap bergaul dan tetap sholat subuh. Karena begini, ibu-ibu, ada hadis yang berbunyi, "Lau da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih, falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur." Jika seorang suami mengajak istrinya kepada ranjangnya, maka hendaknya sang istri melayaninya meskipun dia sedang memanggang roti. Roti kalau dipanggang tidak bisa ditinggal. Kalau ditinggal gosong. Kalau gosong berarti mubadzir. Maka para ulama mengatakan talful mali ashalu min wuqu'iz zauj fi zina. Gosongnya roti
rusaknya harta lebih ringan dibandingkan seorang suami terperosok ke dalam perbuatan zina. Suami di rumah tidak bisa bergaul dengan istrinya yang halal yang dia miliki, maka dia akan mencari yang lain. Dia akan mencari tempat ladang yang lain untuk dia gauli, karena dia wajib untuk melampiaskan syahwatnya. Makanya para ulama mengatakan hancurnya harta lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami ke dalam perzinahan. Kemudian selanjutnya ada hadis yang lain. Lau da'a ar-rajul mar'atuhu ila firashih fala tamna'hu nafsuha. La tuaddi al-mar'atu haqqa zawjiha hatta tuaddi haqqa la tuaddi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddi haqqa zawjiha. Lau da'a ar-rajulu imra'atahu falam tamna'hu nafsuha wa in kanat ala qatab, yang artinya seorang perempuan belum sempurna menunaikan hak Allah sebelum dia menunaikan hak suami. Jika seorang perempuan diajak oleh suaminya untuk bergaul, maka janganlah seorang perempuan menolak meskipun dia sedang berada di atas qatab. Qatab adalah tempat duduk perempuan untuk melahirkan, sebuah kursi yang khusus di tanah Arab agar mudah melahirkan. Maka apabila seorang suami melihat istrinya, mohon maaf ya, membukakan pahanya karena ingin melahirkan, ternyata sang suami ingin, maka pada saat itu sang istri melayani. Lihat besarnya ya. Atau makna qatab yang kedua adalah pelana, tempat duduk perempuan di atas onta. Karena kadang-kadang laki-laki mempunyai imajinasi yang aneh-aneh dalam melakukan hubungan badan. Maka pada saat itu mungkin dia melihat istrinya di atas onta. Oh, kayaknya enak juga nih di atas onta. Maka akhirnya dia diajak oleh suaminya dalam keadaan seperti itu. Tidak boleh untuk menolak. Karena tadi daripada sang suami terperosok ke dalam perbuatan zina, wallahu a'lam. Bagaimana kiat istri agar selalu husnudzan kepada suami apabila suami kerja, keluar rumah atau keluar kota? Maka jawabannya adalah asal hukum seorang muslim dia selamat, kecuali jika sang suami sudah ada tanda-tanda, maka berhak untuk istri selalu menaruh perhatian kepada gelagat suaminya. Ya, asal hukumnya dia melakukan prasangka yang baik terhadap suaminya. Kecuali kalau sang suami pernah kedapatan atau pengalaman atau pernah terperosok ke dalam jurang syahwat yang diharamkan, maka berhak sang istri menaruh perhatian lebih kepada suaminya. Nah, wallahu a'lam. Jika orang tua ada masalah ribut suami istri, apakah boleh saya sebagai anak menegur atau menasihati salah satu atau keduanya? Jawabannya adalah lebih baik dia sebagai anak pada saat itu mengajak berdamai, tidak menasihati, tetapi berdamai. Mengajak sang ibu berdamai dengan bapak, bapak berdamai dengan ibu, saling minta halal satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam.
Bagaimana hukumnya membantu keluarga mencarikan jodoh, yaitu pria, tapi jangan yang terlalu soleh, alasannya anaknya nanti disuruh pakai niqab dan nggak mau. Maksudnya adalah, jawabannya adalah seorang perempuan semestinya mencari suami yang saleh. Adapun permasalahan niqab maka bisa dibicarakan oleh antara pasangan mempelai istri dengan mempelai suami, karena permasalahan niqab adalah khilafiyah di antara para ulama. Dan pendapat yang lebih dikuatkan adalah tidak wajib, dia disunnahkan. Tetapi di zaman sekarang lebih utama memakai niqab karena sudah zamannya seseorang difoto, di video dan seterusnya. Maka pada saat itu jika dia mencari suami, carilah yang saleh. Kalaupun dipakai niqab, maka pada saat itu sang istri taat. Disuruh pakai niqab, cadar, sang istri taat. Kenapa demikian? Karena itu untuk kebaikan sang perempuan tersebut. Allahu a'lam. Istri seorang guru yang diizinkan kerja oleh suami, tetapi kebiasaan buruk istri yang tidak bisa tidur cepat, insomnia, sehingga suami tidur sendirian dan suami tidak menegur apa-apa. Nah, jawabannya hati-hati, ini model yang seperti ini. Ya. Pokoknya hubungan badan itu sangat-sangat diperhatikan dan itu hak dari kedua belah pihak. Hubungan badan. Jangan sampai menganggap remeh-temeh hubungan badan. Ya, wallahu a'lam. Meskipun sang suami tidak negur apa-apa dan seterusnya. Mungkin suaminya sudah dapat yang lain di luar sana, jadi tidak negur. Pulang ke rumah sudah letih, capek. Ya. Istri tidak boleh menolak ajakan suami di atas ranjang. Lalu bagaimana bila suami cuek dan sering nolak ajakan istri atau disebut dengan kurang perhatian? Maka jawabannya sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, berjima hak dari kedua belah pihak dan kewajiban kedua belah pihak. Hak suami istri dan kewajiban suami istri. Tetapi apakah kemudian sang suami diancam seperti yang diancamkan kepada istri jika menolak ajakan suaminya? Maka jawabannya, kita belum mendapati dalil akan hal tersebut. Kenapa? Karena memang yang paling banyak mengajak adalah sang suami. Semestinya yang paling banyak mengajak adalah sang suami. Makanya disebutkan dalam hadis adalah sang suami yang mengajak istrinya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi, Ibu? Ibu lebih suka mana? Habis asar atau jam 14? Habis asar? Karena kalau saya lihat jam 14 itu kurang efektif. Ya. Kalau saya lihat. Kalau ini saya bisa lebih lama. Habis asar, habis jam 14, apalagi sekarang asarnya mepet. Ya. Kalau seperti ini, habis pertanyaan sudah dari ibu-ibu. Ini masih banyak waktu. Sampai 1 jam lagi. Saya masih siap untuk menemani ibu-ibu. Untuk kalau seandainya ada yang ditanyakan lagi. Maksud saya seperti itu. Tidak mengapa kemudian setelah maghrib saya lanjut lagi kajian. Itu sudah biasa. Nah, ada lagi? Sudah selesai? Sebenarnya ada kepikiran untuk membuka ruang bukan curhat, tetapi ruang untuk berkomunikasi antara seorang ustadz dengan seorang perempuan di balik hijab. Tetapi saya kira itu bisa mendatangkan fitnah.
karena beberapa kali ada beberapa ustadz yang melakukan seperti itu, maka meskipun ditemani oleh mahramnya menjadi fitnah. Ya, kita tidak boleh bermudah-mudah. Maka cukup dengan pertanyaan seperti ini, mudah-mudahan sudah mencukupi. Karena bagaimanapun ketika sudah berdua-duaan meskipun di balik hijab, maka akan sangat berbahaya. Nah, cukup? Ada lagi? Taib. Jazakillahu khairan, jazakunallahu khairan atas perhatiannya dan pertanyaan-pertanyaannya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.